Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah. Terus kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus melimpahkan nikmat kepada kita semua, sehingga di pagi hari yang sejuk ini kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan rahmat dan ampunannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia teladan yang telah menunjukkan kepada kita jalan keselamatan. Kulsub pagi ini mengambil tema mengenai hakim. Hakim dalam perspektif Islam ya Pak ya. Tapi bisa saja nanti juga berkaitan dengan para pengadil saat ini. Siapa tahu ini bisa menjadi rujukan buat para pengadil. Karena bukan rahasia lagi bahwa kita ini sedang mengalami krisis ya. Krisis Pak ya. Apa itu penegakan keadilan? Ya. Iya. Apalagi kalau kasusnya orang kecil, orang miskin ya Pak. Seperti kemarin apa itu? Pegawai roti itu Pak ya. Ya. No justice, no viral. Itu kan Pak ya. Makanya benar kata Zainuddin MZ itu, apa itu, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan terbukti dulu ada seorang nenek yang nyolong kayu, tidak seberapa, hanya untuk apa itu, masak. Ketahuan dihukum berat. Tapi bayangkan dengan kemarin vonis kemarin itu yang korupsi triliunan dihukum cuma berapa? 6,5 tahun ya Pak ya. Oh, ngeri banget ini. Ya. Nah itulah bukti bahwa hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi ya biarin sajalah itu di dunia. Di akhirat akan menjadi penyesalan kalau dia tidak mau bertobat. Ya kata presiden kita kan, maafin kalau mau mengembalikan ya. Nanti kita punya hakim yang sangat baik. Siapa kira-kira hakim terbaik Pak? Allah. Mana dalilnya? Ini sering Bapak baca loh ini. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sering baca kan Pak? Bukankah Allah ini hakim yang paling baik? Ya. Karena Allah mempunyai sifat al-hakim, yaitu yang maha bijaksana. Makanya kalau jadi hakim harus bijaksana dan adil, ngikutin sifat Allah. Nah orang yang menjadi hakim itu diperintah oleh Allah untuk adil dan bijaksana. Nah kalau melanggar konsekuensinya apa Pak? Menjadi orang zalim.
ayat yang memerintahkan berbuat adil itu biasa diucapkan oleh khotib ketika hari Jumat itu, Pak. Ada yang hafal? Kecuali Pak DKM. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurban wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. An-Nahl ayat 90. Biasanya kalau khotib kan ditambahin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Aqimisholah. Nah, ayat ini umum, Pak, diperintahkan kepada siapa saja untuk berbuat adil, apalagi kepada pengadil. Pengadil ini siapa saja, Pak? Bisa mulai dari polisi, ya Pak ya, jaksa, hakim, kata Pak Eri tadi main bola, wasit, ya, juga termasuk pengadil, Pak. Nah, pengadil-pengadil ini kalau tidak bisa menegakkan keadilan, ya akhirnya berantakan, Pak, repot, Pak. Dan ada yang lebih spesifik lagi, yaitu yang diperintah oleh Allah. Barangkali mungkin ada di antara kita. Di Allah di surat An-Nisa ayat 135. Itu Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk menjadi hakim, untuk menjadi pengadil dan menjadi saksi karena Allah. Baik itu pengadil buat diri sendiri, buat keluarga, ataupun buat orang lain. Kita bacakan ayatnya. An-Nisa ayat 135. Yang keras dong, Pak Anto. Wahai orang-orang yang beriman. Nih, jadi mukhatabnya orang beriman. Berarti kita dipanggil jadi pengadil, Pak. Jadilah kamu penegak keadilan. Diseru sama Allah untuk menjadi penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, terhadap ibu bapakmu, kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata, fakta, atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui terhadap segala apa yang dikerjakannya. Jadi perintah untuk menjadi hakim yang adil, menjadi saksi karena Allah. Intinya menjadi seorang pengadil ini ya memang harus adil. Hukumnya menjadi wajib. Walaupun itu kepada keluarga, kepada diri kita sendiri, kepada orang tua. Ketika menjadi terdakwa, Allah tahu kemaslahatannya, kebaikannya. Kira-kira berat nggak, Pak? Kalau kita menjadi pengadil, ternyata yang terdakwa sahabat kita.
Mungkin dalam hati ya ingin membela ya Pak. Tapi karena perintah Allah tadi harus adil, harus bijaksana. Ya itulah, kalau bisa adil, menjadikan seseorang hakim dan atau pengadil yang lainnya itu akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Ya, dalam Islam hakim itu disebut qadhi, yaitu orang yang bertugas menetapkan dan memutuskan suatu perkara yang adil. Dan pekerjaan seorang hakim itu amanah. Ya Pak ya, amanah. Maka kalau amanah ini tidak bisa dikerjakan dengan baik, resikonya berat. Untuk itu hakim mempunyai beberapa fungsi Pak. Selain menetapkan atau menjatuhkan suatu perkara, juga menawarkan menawarkan mediasi ya sebelum sidang. Biasanya gitu Pak ya, hakim itu menawarkan mediasi agar tidak bisa dibawa di ranah hukum. Kalau bisa bermusyawarah, musyawarahlah gitu ya. Damailah gitu ya. Nah ini biasanya hukum perdata kalau nggak salah ya. Misalnya apa? Perceraian, ya kan? Atau ingkar janji sewa menyewa dan lainnya. Ya itu hukum perdata. Nah kemudian hakim yang paling ideal yang bagaimana ini? Hakim yang ideal adalah hakim yang mengikuti hukum Islam, karena kita berbicara perspektif Islam, berpegang teguh dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka menjadi seorang pengadil, menjadi seorang hakim, selayaknya, idealnya adalah seorang yang muslim Pak. Tentu muslim yang taat, sehat jasmani dan rohani, serta mempunyai ilmu atau mumpuni ilmunya dalam bidangnya, sehingga itu menjadikan hakim itu menjadi ideal karena mengacu pada hukum Islam. Nah akan tetapi bahwa seorang hakim itu bisa mulia tapi bisa juga hina dan punya resiko. Tapi juga hakim itu akan mendapatkan balasan Pak, akan mendapatkan jasa. Seorang hakim kalau tidak adil pasti akan terhina. Tapi buktinya Pak, banyak hakim yang tidak adil, yang curang, hidupnya mewah Pak. Ya Pak ya. Kok bisa gitu? Yaitu kemewahan itu dalam pandangan manusia. Tapi sejatinya saya yakin hatinya pasti galau, gelisah. Tapi hakim yang adil pasti akan mulia, walaupun hidupnya sederhana. Ya itulah keunikan daripada hakim, bisa mulia, bisa hina. Nah kemudian jika seorang hakim itu tidak adil, curang, maka Allah akan tinggalkan Pak, dan dia akan ditemanin setan ya. Kita bacakan hadisnya Pak. Dari Abdullah bin Abdul Aufa, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ma'al qadhi, sesungguhnya Allah bersama hakim. Hakim tadi qadhi ya Pak ya.
malam yajur, selama hakim itu tidak berbuat yajur, jahat atau zalim. Fa iza jaro takhalla anhu walazimahu syaiton. Jika hakim itu zalim, Allah akan meninggalkan dan setanlah yang akan menemani. Jadi akan ada selalu bisikan dari setan, Pak, karena ditemani. Ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Itu kepada hakim yang curang, hakim yang zalim. Tapi sebaliknya, jika adil, Allah akan mendampingi. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah ma'al qadi, Allah bersama hakim, malam yakhif amdan, selama hakim itu tidak berbuat curang dengan sengaja. Dengan sengaja ini curang ya. Nah, hakim yang adil, Pak, itu dulu banyak dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Ya mungkin Bapak udah dengar ceritanya nih, bagaimana seorang Yahudi ketika rumahnya harus dibongkar karena untuk pembangunan masjid, dia merasa terzalimi. Ini orang Yahudi ini karena gusar kalau dia mendatangi Khalifah Umar bin Khattab dari Mesir ke Madinah, Pak. Betapa jauhnya hanya untuk mencari keadilan. Jadi singkat cerita, ketika orang Yahudi ini ketemu Umar bin Khattab, apa yang diberitakan oleh Umar? Ambillah tulang. Lalu tulang itu digaris dengan pedangnya sama Umar dengan lurus. Nah, tulang itu disuruh bawa pulang oleh orang Yahudi. Kan bingung oleh Yahudi ini. Ini khalifah apa ini kayak begini nih? Tapi karena ini khalifah, maka ia nurutin. Kamu kasihkan tulang ini kepada gubernurmu. Siapa gubernurnya? Amr bin As. Amr bin As, gubernur di Mesir. Singkat cerita, dia pulanglah ke Mesir menemui gubernur. Maka dikasihkan tulang itu kepada gubernur. Lalu begitu menerima tulang itu, gemetarlah Amr bin As ini. Keringat dingin, Pak, melihat garis lurus yang ada di tulang. Seolah-olah Umar bin Khattab mengatakan bahwa kamu jangan mentang-mentang selagi berkuasa. Pada suatu saat kamu akan menjadi tulang seperti ini. Maka mumpung kamu masih hidup dan berkuasa, berlakulah adil seperti lurusnya garis pada tulang ini. Lurus dan adil, jangan bengkok. Sebab kalau bengkok, maka kata Umar, sayalah yang akan meluruskan dengan pedang ini. Ya gemetar, Pak, seorang gubernur dikatain begitu. Mendengar itu, Yahudi kagum, Pak, dengan Islam ini. Begitu adilnya seorang khalifah. Maka dengan kejadian itu, orang Yahudi itu mengikrarkan diri masuk Islam. Dan hebatnya lagi, yang tadi rumahnya mau digusur, dihibahkan, Pak, untuk dibuat masjid. Betapa indahnya ini Islam seperti itu. Menjadi contoh seorang khalifah yang sangat adil. Nah, contoh lain, Umar bin Khattab juga pernah tidak
menghukum orang yang mencuri karena kelaparan, Pak. Jadi pencuri ini seorang pekerja pada satu majikan kelaparan, maka ia mencuri satu barang dan ketahuan, maka dilaporkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Tapi justru sebaliknya, Umar bin Khattab setelah mengetahui seluk-beluknya, dia tidak menghukum pencuri, tapi justru majikannya yang dihukum untuk memberikan 2 kali harga barang yang ia curi. Nah, ini kenapa dia sampai begitu? Karena majikannya tidak memperhatikan pekerjaannya. Maka ada sabda Nabi SAW itu, laisal mu'min alladzi yasba'u wajarahu ja'un. Ya. Tidak dianggap seorang mukmin orang yang kenyang sementara tetangganya lapar. Ini bisa berlaku benar-benar kepada tetangga yang lapar, juga bisa berlaku kepada seorang majikan kepada pekerjaannya. Jangan sampai pekerja itu telat bayarnya, jangan sampai ditunda-tunda. Sejak keringat menetes sampai kering, seorang pekerja itu belum dibayar, maka majikannya itu dihukumin dengan zalim, kezaliman. Ya, itulah beberapa contoh yang dikisahkan dari Umar bin Khattab. Betapa keadilan itu sangat dibutuhkan kepada warga yang memerlukan keadilan. Dan banyak juga orang pengadil ini yang mempermainkan keadilan, memperkaya diri sendiri. Nah, pasti orang yang seperti itu akan mendapatkan resiko. Apa saja resiko yang dihadapin oleh seorang hakim ini? Sebenarnya seorang hakim ini, kalau menjadi hakim, ibaratnya merelakan lehernya disembelih. Leher disembelih, iya, ini kias saja, Pak. Betapa beratnya seorang hakim sebenarnya, Pak. Tetapi kalau dia bisa berbuat adil, pasti riwayatnya juga luar biasa. Kita bacakan hadisnya, bahwa hakim itu ibaratnya merelakan lehernya untuk disembelih. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Nabi bersabda, man ju'ila qadiyan bainan nasi faqad dubi'a bi ghairi sikkin. Siapa yang dipilih sebagai pemutus perkara atau hakim, sungguh dia telah disembelih tanpa menggunakan pisau. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah. Apa ini maksudnya disembelih tapi disembelih tanpa menggunakan pisau ini? Ini merupakan sebagai isyarat lembut kepadanya. Rasulullah bersabda itu sebagai isyarat lembut kepada pemutus perkara. Seandainya dia disembelih dengan pisau, maka tentu akan sangat memberatkannya dan tidak tersembunyi kerusakannya. Dan siapa yang masuk berkecimpung di dalamnya, seolah-olah Nabi SAW ingin berkata, barang siapa yang diserai tugas sebagai hakim, maka ia telah menawarkan diri untuk disembelih. Maka waspadalah dan berhati-hatilah, karena dia jika memutuskan tanpa kebenaran, padahal dia mengetahui atau tidak mengetahui, maka dia akan mendapatkan neraka. Jadi kalau memutuskan perkara tanpa kebenaran,
baik ia tahu maupun tidak tahu, maka tempatnya neraka. Maka seorang pengadil, hakim tentu harus dibekali dengan ilmu, Pak. Jadi supaya tidak sembarangan. Resikonya yang lebih berat lagi, semuanya sebenarnya risikonya dilempar ke neraka, tetapi nanti ada rewardnya juga. Pada hari kiamat, dia akan datang dalam keadaan tengkuknya dipegang oleh malaikat. Ini hakim nih, nanti di hari kiamat begitu, Pak. Kemudian kepalanya akan diangkat ke langit. Jika Allah berfirman, lemparkanlah ia ke neraka, maka malaikat akan melemparkannya. Dan lemparan ke dalam neraka ini dalamnya seperti perjalanan selama 40 musim. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Betapa berat resikonya seorang hakim. Dan yang lebih berat lagi, hakim itu kan ada 3, 2 di neraka, 1 di surga. Nah ini kalau hakim yang curang udah. Dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, bahwa Nabi SAW bersabda, hakim itu ada 3, 2 akan berada di neraka dan 1 akan berada di surga. Jadi potensi surganya cuma 1, Pak, dibandingkan dengan nerakanya. Tapi ya, iya. Ya karena tidak berbuat adil, Pak, curang, Pak. Dia suatu amanah kan. Seseorang yang menghukumi secara tidak benar, padahal dia mengetahui mana yang benar, maka dia di neraka. 1. Seorang hakim yang bodoh lalu mengabaikan hak-hak manusia, maka ia di neraka. 2. Dan seorang hakim yang menghukumi dengan benar, maka dia akan masuk surga. Hadis Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Ya makanya ini pekerjaan amanah itu memang berat, Pak. Sehingga dia harus sekuat mungkin untuk berbuat adil, karena potensinya tadi banyak di neraka daripada di surga. Memang banyak godaannya menjadi hakim itu. Tentu banyak godaannya. Makanya untuk memutuskan satu perkara, maka kita mengacu kepada Al-Quran surat An-Nisa ayat 105, Pak. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakaullah wala takulil khainina khasima. Sungguh kami telah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepadamu Muhammad, membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah. Jadi orang yang bersalah jangan dibikin salah, karena membela orang yang berkhianat. Nah ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah sumber daripada kebenaran, keadilan. Maka ketika seorang hakim mengacu kepada Al-Quran, dipastikan akan benar, selamat insya Allah. Nah dukungan hadisnya saya bacakan, agak panjang tapi ini. Dari Ali, dia berkata, ingatlah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya akan terjadi banyak fitnah. Lalu Ali bertanya, bagaimana jalan keluarnya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, kitab Allah. Ini jalannya kitab Allah.
Di dalamnya ada kisah tentang peristiwa sebelum dan sesudah kalian. Di dalamnya ada hukum perkara di antara kalian. Quran ini sebagai pemisah, dia bukanlah senda gurau. Maka barang siapa meninggalkan karena bersikap sombong, maka Allah akan membinasakannya. Jadi kalau tidak dengan hukum Islam, Allah akan meninggalkannya, dan seterusnya, panjang sekali. Yang intinya bahwa Quran ini menjadi sumber daripada kebenaran dan keadilan. Nah, kemudian perkara suatu masalah itu bisa tunggal, bisa jamak. Perkara tunggal biasanya delik aduan ya, Pak polisi tahu kan, di mana dulu dikisahkan Hindun yang mengambil uang suaminya. Maka bagaimana cara Rasulullah memutuskan perkara? Ini kita baca di hadisnya. Dari Zuhri, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Urwah bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, Hindun binti Utbah bin Rabi'ah datang dan berujar, wahai Rasulullah, dahulu tidak ada penghuni rumah di atas bumi yang lebih aku sukai untuk dihinakan selain penghuni rumahmu. Kebalikannya sekarang tidak ada yang dihinakan selain penghuni, tidak ada yang dihinakan. Kebalikannya sekarang tidak ada penghuni rumah di atas bumi yang lebih saya sukai untuk dimuliakan selain penghuni rumahmu. Sesungguhnya Abu Sufyan, yaitu suaminya Hindun, orangnya pelit. Apakah aku berdosa jika memberi makan orang-orang yang menjadi tanggungan kami, yaitu anak, mungkin anak angkat juga menjadi tanggungannya itu, terus dengan mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya? Maka Nabi menjawab, tidak ada masalah kau memberi makanan untuk mereka, asalkan dengan cara yang ma'ruf. Jadi kalau ada suami pelit, padahal punya tanggungan yang banyak, istrinya yang bertanggung jawab untuk memberikan makan, istri boleh mengambil uang dari suaminya, Pak. Boleh, asal dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan. Kebalikannya, ya. Suami juga boleh ngambil duit istri. Nggak tahu kalau itu, Pak. Ini hadisnya dari istri ke suami. Ya, itulah contoh perkara adalah aduan. Jadi tadi perkara itu dilaporkan kepada Rasulullah. Kemudian yang perkara jamak, yaitu antara kedua belah pihak. Jadi kalau kedua belah pihak ini bersengketa, maka harus menghadap kepada hakim. Nggak boleh satu bersengketa, satu di sini, satu di sono. Sulit hakim untuk memutuskan. Maka haruskan untuk duduk bersama. Dalam satu riwayat bahwa dari Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda bahwa dua orang yang berperkara harus duduk bersama di depan hakim. Hadis surat Abu Daud. Jadi harus didudukkan supaya hakim dapat dengan mudah untuk menyelesaikannya. Apakah dengan sidang atau dengan mediasi dulu, Pak.
Nah, kemudian cara memutuskan perkara itu juga harus disertakan bukti dan sumpah. Kalau sekarang hakim sekarang buktinya harus berapa, Pak? Harus 2 ya, Pak ya. Itu baru memenuhi syarat namanya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, seandainya setiap pengaduan manusia diterima, niscaya setiap orang akan mengadukan harta suatu kaum dan darah mereka. Jadi setiap ada masalah pasti akan diadukan. Karena itu, agar tidak terjadi hal tersebut, tidak asal mengadu, maka bagi pengadu wajib mendatangkan bukti dan wajib bersumpah. Bagi yang mengingkari tuduhan si pengadu. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi harus disertakan bukti dan ia berani bersumpah. Itulah beberapa hakim yang perlu kita ketahui dalam perspektif Islam. Maka dengan cara seperti ini, seorang hakim, seorang pengadil ini yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW akan menjadikan kelak selamat, akan menjadikan seseorang menjadi mulia, karena keadilan itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada tambahan, ada pertanyaan, silahkan. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik sekali berkaitan tadi yang bilang adil. Ya. Ada 2, adil sama hakim yang saya dengar. Bijaksana. Adil itu dilihat dari sudut pandang mana dulu, Pak? Ya. Adil itu. Ya. Kalau kita dengan keluarga, itu kita lihat, Pak. Adil itu jangan pure adil, betul adil, tidak. Bagi rata. Jangan, itu adil, itu tidak adil, Pak. Ya, makanya. Ya, itu cerita lain, Pak. Jadi adil itu kalau di luar nggak bisa diterapkan secara murni pure adil, karena itu akan menimbulkan suatu keributan di dalam keluarga. Betul, Pak. Anak SMA, SMP, SD, kita kasih uang jajannya sama-sama, 50-50. Ini akan ribut. Masa gua SMA kasih 50, SD-nya 50 juga. SD-nya 50 juga, ya paramat ya. Kan gitu. Jadi itu tidak bisa diterapkan seperti itu semua. Jadi adil itu kita lihat dari sudut pandang mana kita mengatakan adil. Seperti di Quran juga ada, di Al-Maidah, saya lupa itunya. Kalau kamu mau nikah boleh 1, 2, 3 dan 4 boleh. Tapi di Anisa, Pak. Di Anisa ya. Tapi harus syaratnya sanggupkah kamu berbuat adil? Nah itu adil di sini kita. Jadi prospek mana yang kita punya? Nah itu aja. Baik. Banyak cerita. Ya, yang berkaitan dengan hakim. Ada Pak itu nggak gitu. Jadi bahwa bicarakan itu yang masalah neraka dan gini gitu, Pak Dito pasti nggak ada. Takut dia. Gitu. Ya, jadi, bagus, Pak, takut sama neraka itu bagus. Iya. Jadi kalau misalnya hakim itu sekarang banyak, Pak, yang betul-betul baik sekali. Iya, banyak. Seperti yang masalah tadi Bapak bilang, ada nenek-nenek nyuri kokau, ya ada nenek-nenek yang nyuri bambu, ya untuk makan dia. Hakim sekarang gini, Pak, hakim mengenai itu, dia putuskan bahwa nenek ini bersalah. Nenek ini setelah melanggar hukum, melanggar pasal bla bla bla. Diputuskan oleh hakim bahwa nenek ini akan dijatuhi hukuman 3 bulan dan kalau membayar denda seberapa ribu gitu, berapa juta lah, ya itu udah gitu tapi hakim ini nggak menotok palu dulu, tutup, nyuruh sama satpamnya tutup pintu itu harus tutup karena penuh yang nonton nih, wartawan, masyarakat yang tutup semua pintu.
saya akan ketuk palu ini, tetapi bagi yang melihat dan peristiwa sidang ini akan saya kenakan denda, ya 50.000 per orang. Sedangkan itu yang nonton ratusan, karena orang ingin tahu berapa sih, kenapa sih begitu. Akhirnya apa? Ditutup, setiap penonton yang itu suruh bayar 50.000 semua. Nah, dibayar 50.000, berapa jumlahnya? Lebih dari tuntutan jaksa, sekian juta. Terkumpul. Di uang itu dibayarkanlah tuntutan itu, sisanya dikembalikan, dikasihkan pada ini. Itu salah satu tindakan jaksa atau hakim yang baik sekali gitu. Jadi untuk sekarang ini masihlah banyak. Cuman yang satu lagi tercoreng dengan kemarin di Jawa Timur, orang salah dibebasin gitu loh, Pak. Potong aslinya duitnya kegedean dia. Ya, itulah yang bisa membuat orang lebih kecewa lagi kan. Itu yang tambahannya, Pak. Makasih. Ya, terima kasih Pak Tatang atas tambahannya. Memang benar, harus adil dan bijaksana. Adil ini kita lihat situasinya, sikonnya, Pak. Artinya harus proporsional, menempatkan satu tempat pada tempatnya, itu proporsional. Sebab seperti tadi contohnya, kalau anak SMA SD kok bekalnya sama, ya ini yang bisa memicu keributan. Makanya kalau proporsional, ya kalau SMA berapa, SD berapa, sesuai dengan kebutuhannya. Betul, Pak. Juga tadi contoh hakim yang bijaksana. Sebenarnya dia udah sesuai dengan prosedur, adil. Tapi karena ada bijaksana tadi, karena seorang nenek. Nah, itu tadi, ini kepintaran seorang hakim ini di sini, Pak, dibutuhkan. Makanya tadi saya katakan harus mempunyai ilmu yang mumpuni juga, Pak. Di samping itu juga pasti harus adil dan bijaksana. Nanti kebijaksanaan tadi yang membuat seorang hakim itu menjadi mulia. Baik, terima kasih Pak Tatang. Ada lagi? Kalau sudah, kita akhiri. Mudah-mudahan ada manfaat kulsub pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.